Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran kami ya. Di sini kami dari kelompok 1 akan sedikit menyampaikan materi mengenai fungsi sintaktis atau unsur-unsur dalam kalimat. Apa sih yang disebut dengan fungsi sintaktis dan ada apa saja di dalam unsur-unsur kalimat? Untuk lebih lanjut, teman-teman harus menyaksikan video ini sampai akhir ya. Terima kasih. Baik, langsung saja ya teman-teman, kita masuk pada materi mengenai fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis sendiri adalah hubungan antara unsur bahasa yang dilihat dari sudut pandang penyajiannya dalam ujaran atau klausa. Nah, jenis fungsi sintaksis sendiri pada umumnya meliputi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan juga ada keterangan. Di sini kita akan membahas satu-satu mulai dari subjek. Subjek adalah unsur kalimat atau klausa yang berfungsi sebagai pokok pembicaraan. Contohnya itu ada rumah itu besar sekali, atau bisa juga dengan besar sekali rumah itu. Yang kedua itu ada predikat. Predikat di sini adalah kalimat yang menandai sesuatu yang dinyatakan oleh pembicara atau subjek. Nah, pada umumnya predikat itu terbagi menjadi dua jenis. Apa saja sih? Yang pertama itu ada predikat berdasarkan valensi. Itu yang pertama ada predikat penyama, yaitu menyamakan salah satu atau suatu proses tetapi bukan tindakan atau kegiatan. Predikat tersebut meliputi nominal dengan atau tanpa kopula. Contohnya ada Nur Aulia, mahasiswa Unismu Makassar. Yang kedua itu ada predikat berdasarkan valensi 1, yaitu predikat verba pengalaman, yaitu mengalami suatu kejadian. Contohnya ada Fitriani tidur. Selanjutnya ada predikat verba atau kata kerja. Contohnya ada saya berdiri. Yang selanjutnya ada predikat verba penindak, yaitu melakukan tindakan. Contohnya Ahmad makan. Yang keempat ada predikat bervalensi 2 atau lebih transitif, yaitu predikat yang membutuhkan lanjutan seperti objek, pelengkap, ataupun keterangan. Contohnya ada Zakia Gotik menyanyikan laguku. Itu ada 2 valensi. Nah, selanjutnya ada jenis predikat berdasarkan kelas kata. Ini ada predikat nominal, contohnya yaitu ada ayahnya pegawai negeri. Yang selanjutnya itu ada predikat adjektif atau kata sifat. Contohnya ada rambutnya hitam. Yang ketiga ada predikat numeralia atau kata bilangan. Contohnya kakaknya 2. Yang kelima ada predikat adverbia atau kata keterangan. Contohnya Muhammad di sekolah. Nah, selanjutnya nih kita akan membahas tentang objek. Objek sendiri adalah suatu bagian kalimat yang dituntut ada untuk predikat yang berupa verba transitif pada kalimat aktif. Jenis-jenis objek ini juga ada beberapa. Yang pertama ada objek aktif. Objek yang bukan merupakan hasil perbuatan. Contohnya ada Muhammad menyeberang jalan. Nah, yang kedua itu ada objek efektif, yaitu objek yang merupakan hasil perbuatan. Contohnya ada Kusnadi menulis puisi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pelengkap. Apa sih pelengkap itu? Pelengkap itu adalah bagian dari verba yang menjadikan pelengkap itu menjadi lebih lengkap. Pelengkap pada umumnya itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada pelengkap pelaku. Contohnya ada pasien diperiksa dokter. Yang kedua ada pelengkap status, yaitu Aulia bekerja sebagai SPG. Contohnya. Selanjutnya ada pelengkap resiprokal atau saling, yaitu contohnya Munira berpegangan tangan dengan Kusnadi. Yang selanjutnya pembahasan topik terakhir nih. Ada kata keterangan. Nah, apa itu kata keterangan? Kata keterangan sendiri yaitu untuk meluaskan makna. Bisa juga menjadi pembatas antara makna predikat dan makna subjek.
Dalam keterangan sendiri juga ada beberapa jenis. Yang pertama ada keterangan waktu, yaitu contohnya ada hujan lebat turun selama 3 hari berturut-turut sampai dengan desa kami kebanjiran. Nah, ini menunjukkan waktu kapan terjadinya suatu kejadian tersebut. Yang selanjutnya ada keterangan akibat. Akibatnya apa sih yang ditimbulkan dari suatu kejadian kebanjiran tersebut? Contohnya ada hujan lebat turun selama 3 hari berturut-turut sampai dengan kami kebanjiran. Akibatnya itu karena hujan turun maka desa kami kebanjiran. Yang ketiga ada keterangan alasan. Alasannya apa sih? Contohnya itu ada ia memilih parodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dengan pertimbangan kemudahannya dalam mencapai pekerjaan. Jadi alasannya itu tadi ada kenapa dia memilih parodi bahasa dan sastra, karena menurut dia akan ada kemudahan dalam mencari pekerjaan. Nah, selanjutnya ada keterangan alat. Contohnya itu Pak Hambali memotong kertas itu dengan pisau pemotong. Ini menunjukkan adanya alat apa yang digunakan oleh subjeknya. Nah, selanjutnya ada keterangan asal. Asalnya apa sih dari bahan tersebut tuh, asalnya apa? Contohnya ada kursi itu dibuat dari bambu. Contohnya kursinya itu dibuat dari asalnya bambu. Kalau nggak ada bambu berarti tidak akan jadi kursi gitu. Selanjutnya ada keterangan cara. Contohnya ada orang tua itu berjalan pelan-pelan. Nah, sudah sampai pada pembahasan terakhir nih. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat kalian ya. Terima kasih telah mendengarkan dan semoga bermanfaat. Jangan lupa senyum.